Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Pada pagi ini bersama Ibu Ayu kita akan mengetahui dulu untuk apa pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian sebagai siswa dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, yang dimana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang di mana di sistem pertidaksamaan tersebut ada dua pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, jadi apa sih pengertian dari sistem pertidaksamaan dua variabel? Jadi sistem pertidaksamaan dua variabel adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel, bisa linear kuadrat atau kuadrat-kuadrat. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu adalah irisan dari pertidaksamaan yang membentuk sistem tersebut. Nah, grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel adalah himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian tersebut. Nah, himpunan titik-titik ini disebut dengan daerah himpunan penyelesaian atau yang biasa disingkat dengan DHP. Nah, langsung saja ke contoh soal. Contoh pertama, misal ada sebuah pertanyaan, lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ada Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 dan Y kurang dari sama dengan 2X ditambah 4. Nah, jadi pada pertidaksamaan pertama berbentuk kuadrat, sedangkan pertidaksamaan kedua berbentuk linear. Bagaimana caranya? Yang pertama dikerjakan dulu yang bentuk kuadrat. Kepotong ya. Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 dijadikan dulu ke dalam sebuah persamaan yang dimana Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Cara yang pertama, kita tentukan dulu jika memotong sumbu X jika sumbu Y sama dengan 0. Nah, maka kita substitusikan Y itu sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Lalu kedua ruas sama-sama dikalikan dengan negatif 1. Maka 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, lalu X kuadrat dikurang 4 itu bisa difaktorkan. Jadinya 0 sama dengan X tambah 2, X kurang 1. Sehingga X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Nah, sehingga ditemukan sebuah titik koordinat. Y-nya 0, maka negatif 2,0 dan 2,0. Nah, lalu cara kedua, memotong sumbu Y jika sumbu X sama dengan 0. Y sama dengan X-nya diganti 0. Negatif 0 kuadrat ditambah 4, sehingga Y sama dengan 4. Maka titik koordinatnya 0,4. Nah, ini yang agak sulit. Menentukan titik balik. Titik balik rumusnya adalah X sama dengan negatif B per A. Nah, B itu adalah koefisien dari X. Sedangkan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut, negatif B, koefisien X 0 kan? Berarti 0 per koefisien X kuadratnya negatif 1. Nah, berarti harusnya itu positif ya. 0 per 1 sama dengan 0. Nah, sudah didapat X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4. Disubstitusi 0 ya. Nah, lalu setelah itu kita akan mendapatkan sebuah kurva yang berbentuk parabola di grafik. Jadi bisa dilihat grafiknya seperti di gambar itu. Cara buat grafiknya gitu. Nah, bagaimana cara menentukan arsirannya? Nah, kita ambil titik yang termudah, yaitu titik 0,0. Maka Y 0 kurang dari sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4, 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 4. Ya, pernyataannya benar, berarti daerah titik 0,0 itu diarsir, sehingga menjadikan daerah DHP. Nah, itu baru pertidaksamaan yang pertama. Nah, selanjutnya pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan kedua ada yang linear nih. Linear kan udah kita bahas nih minggu lalu. Jadi jadikan dulu ke sebuah persamaan. Jadi Y sama dengan 2X ditambah 4. Memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2X ditambah 4. Y lalu
pindah ruas kedua ruas sama-sama dikurang 4. Jadinya negatif 4 sama dengan 2x. Maka x-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, berarti negatif 2. Sehingga titik koordinatnya negatif 2,0. Lalu cara kedua, memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Y-nya sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Y sama dengan 0 ditambah 4, sehingga Y-nya sama dengan 4. Nah, sudah. Jadi, itu ada ketinggalan, sehingga titik koordinat akan menjadi 0,4. Lalu ambil titik 0, lalu sudah teranu garisnya berarti di negatif 2,0 dan 0,4. Nah, sudah. Lalu kita tentukan harga arsirannya. Kita ambil lagi titik yang termudah, yaitu 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Ternyata 0 itu kurang dari sama dengan 4. Pernyataannya benar ternyata. Sehingga daerah yang terdapat titik 0,0 tersebut diarsir. Nah, sehingga gambarnya akan menjadi seperti yang ada di slide itu. Terlihat kan gambarnya? Nah, di gambar itu mana daerah DHP-nya? Nah, daerah himpunan penyelesaiannya yaitu adalah daerah yang mengenai kedua arsiran. Jadi yang di dalam kurva dan yang di dalam kurva yang DHP, nah itu menjadi daerah himpunan penyelesaian. Nah, itulah yang disebut dengan irisan atau himpunan titik-titik, yang mana disebut dengan DHP. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Y lebih dari X dikurang 3 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari 9. Nah, ini yang pertama linear, yang kedua kuadrat, untuk kuadrat. Oke, kita yang pertama ini kita jadikan dulu persamaan. Berarti Y sama dengan X dikurang 3. Memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 3. Titik koordinatnya menjadi 3,0. Memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Y sama dengan 0 dikurang 3, Y sama dengan negatif 3, sehingga 0, negatif 3. Nah, buat garis 3,0 dan 0, buat garis yang melewati titik 3,0 dan 0, negatif 3. Nah, setelah itu tentukan daerah arsirannya. Ambil lagi titik 0,0 untuk menentukan daerah hasil arsiran. 0 lebih dari 0 dikurang 3. 0 lebih dari negatif 3, benar. Karena 0 lebih besar daripada negatif 3. Sehingga daerah yang terdapat titik 0,0 tersebut diarsir. Sudah diarsir, kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua ini dijadikan sebuah persamaan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini membentuk suatu lingkaran. Yang berpusat di 0,0. Pusatnya 0,0. Jari-jarinya itu kan ada 9. Berarti R sama dengan akar dari 9, sehingga jari-jarinya sama dengan 3. Nah, kita buat lingkaran yang dimana jari-jarinya itu 3. Jadi semuanya 3. Nah, harusnya ini plus minus ya. Lalu ambil titik 0,0 lagi untuk menentukan daerah hasilan. 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat lebih dari 9. 0 lebih dari 9. Apakah 0 lebih dari 9? Pernyataannya salah, tentu kan? Sehingga yang dihasil ada yang keluar dari titik 0,0. Makanya dia bolong di tengah gitu lingkarannya. Nah, maka daerah DHP-nya adalah irisan dari kedua daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, juga ada suatu hal yang harus diperhatikan. Misal bentuknya pertidaksamaannya ada sama dengan, maka garisnya itu harus full. Nah, kalau ini kan di contoh kedua lebih dari, tidak ada sama dengan kan pertidaksamaannya, sehingga kalau dilihat lebih dekat itu garisnya putus-putus ya nak, sehingga diperhatikan lagi untuk menggambarnya.
Oke, jadi sekian penjelasan Ibu tentang hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ibu, bisa lewat WA atau bisa lewat grupnya. Lalu habis ini kita akan membahas soal di LKPD. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.